Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami dalam menara doa ini. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati. Firman-Mu akan meneguhkan iman percaya kami. Kemuliaan bagi Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan akan mendasari kita untuk doa-doa kita pada siang hari ini. Terambil dari Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 115 ayat 15 demikian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara dikasih Tuhan, saya dalam 3 minggu terakhir memakamkan 3 jemaat kita. Pertama saudari Oni tanggal 21 Maret, kemudian Ibu Umi tanggal 7 April, dan Ibu Indrayati Kamis tanggal 16 April. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong, memberkati. Dan dalam ibadah pemakaman Ibu Indrayati, saya membawakan renungan ini, hidup berharga, mati masuk surga, atau kematian yang berharga. Saya mengajak kita merenungkan ini, ya. Saya sendiri juga berpikir, wah 3 minggu ya menguburkan 3 jemaat. Ya. Perlu diketahui Ibu Indrayati memang beliau belum jemaat kita, saudara. Beliau simpatisan, cuma beliau lumayan sering ikut ibadah Persimas. Adiknya adalah Ko Ahoy yang adalah jemaat kita. Nah, dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Saudara, berbicara tentang kematian, ya, rupanya ya kadang-kadang hari-hari ini kita bisa melihat kematian itu kadang-kadang ada yang memang sepertinya tak berharga, dan memang kematian tak berharga. Tentu kalau kematian tak berharga itu para perampok, ya. Kalau mati tertembak pas merampok nggak berharga. Narkoba, ya. Nah, mungkin dosisnya kelebihan, meninggal nggak berharga. Apalagi orang bunuh diri, saudara, ya, orang bunuh diri. Nah, jelas itu kematian tak berharga. Tetapi kadang-kadang ada kematian seolah-olah tak berharga. Contohnya, kalau ada orang meninggal, ya, kemudian yang melayat hampir tidak ada sedikit, wah kayaknya kematian tidak berharga. Lalu kita ada pada masa pandemi COVID-19, saudara, kadang-kadang orang yang sudah positif corona kemudian meninggal, rasa-rasanya kematian mereka itu seperti terkesan kurang berharga, ya. Harus cepat-cepat dimakamkan, kemudian nggak bisa kita bikin ibadah. Ada lagi kita lihat jenazahnya, ada yang ditolak untuk dimakamkan di satu tempat, ya. Seolah-olah mereka meninggal karena corona itu ada stigma buruk, ya. Stigma yang menakutkan. Belum keluarganya yang sedang berduka juga terdapat demikian. Tapi inilah realitas yang sedang terjadi saat ini. Tapi sesungguhnya saya mau katakan, belum tentu, saudara, orang yang meninggal kemudian yang mengantar ke kubur sedikit itu kematian tidak berharga, belum tentu, ya. Atau kematian karena corona, ya jelas karena itu memang prosedur dari Satgas Corona yang harus dibuat demikian, jadi belum tentu tak berharga. Wah, hanya kita seolah-olah pikir, aduh kasihan, saudara. Nah, pertanyaannya kemudian, kematian yang berharga itu seperti apa, saudara? Nah, apakah mereka yang meninggal kemudian
dimakamkan di tempat khusus, apalagi di Taman Makam Pahlawan, saudara. Ya tentu mereka yang dimakamkan di Taman Pahlawan, mereka itu ada jasa bagi bangsa atau bagi daerah tertentu, ya, secara sosial, secara manusia, ya. Atau kematian berharga itu mereka hanya kalau begitu tidak semua, kita tidak masuk hitungan, ya. Nggak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dong kalau begitu, ya. Nggak semua orang. Ada juga tempat pemakaman yang keren. Apakah itu juga otomatis membuat kematian kita berharga, ya? Di Kerawang ada pemakaman, ya, yang bagus, namanya Sandiago Hill, ya. Ya, nggak tahu kaplingnya berapa harganya, saudara. Ya. Nah, apakah otomatis kalau orang dimakamkan di sana itu kematian yang berharga, saudara? Ya, saya kira tidak juga. Hanya mereka yang bisa beli di situ, ya, uang di situ, siapa saja boleh dimakamkan di situ. Artinya juga, ya, orang-orang yang miskin, yang hidupnya pas-pasan, nggak bisa dong kalau begitu, saudara. Atau mereka yang saat meninggal banyak pelayat, ribuan, ratusan, itu berharga. Mungkin di mata manusia dia banyak teman atau sehingga banyak melayat. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Alkitab, saudara. Ya, Alkitab berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi Alkitab mengatakan kematian berharga adalah hanya jika orang yang meninggal itu orang yang dikasih Tuhan. Hanya jika mereka dikasih oleh Tuhan. Nah, itu kematiannya berharga, ya, menurut firman Tuhan. Nah, pertanyaannya muncul adalah, siapakah orang yang dikasih Tuhan itu? Ya, apakah hanya para tokoh iman, orang-orang hebat dalam Alkitab, para rasul, para pendeta, para penginjil saja? Alkitab tidak bicara demikian, saudara, ya. Atau para tokoh agama, ya. Kita ingat Yesus kadang-kadang sering, ya, mengecam ahli Taurat, tokoh agama. Nah, kalau begitu siapa orang yang dikasih Tuhan sehingga dia kematiannya berharga? Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi orang-orang biasa, bahkan apa yang tidak dianggap dunia, apa yang tidak berarti menurut dunia, itu berharga bagi Tuhan, ya. Artinya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa seorang bisa dikasih Tuhan, ya, bukan karena jasa-jasanya yang hebat, bukan karena dia hartanya yang banyak, bukan karena dia sudah banyak jasa, ya. Tetapi, ya, ketika Tuhan mengasihi dia, ketika Tuhan mau menyelamatkan dia. Karena itu, Tuhan mengasihi orang berdosa, Tuhan mengasihi orang biasa, Tuhan mengasihi setiap orang. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi berada hidup yang kekal. Jadi kalau begitu, siapa orang yang dikasih Tuhan? Semua orang dikasih Tuhan, ya. Tidak harus dia orang hebat, orang biasa, bahkan orang berdosa, orang yang dianggap hina karena dipilih oleh Tuhan, dikasih Tuhan. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya dan percaya kepadanya, dia diangkat menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, jadi orang yang dikasih Tuhan menurut Alkitab, ya, nggak harus ada gelar, nggak harus jadi orang hebat, tapi siapa saja, ya, setiap kita. Hanya lalu kemudian bagaimana caranya kita bisa dikasih oleh Tuhan, saudara? Ya, bagaimana caranya? Jawabnya, ya, Allah mengasihi setiap kita. Kita dikasih Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena ibadah kita, kesalehan kita, saudara. Ayat yang paling sering saya kutip, Roma 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kalau begitu, Tuhan memberikan peluang kepada siapa saja, bahkan orang-orang yang dianggap nggak berarti bagi dunia, orang bodoh, bahkan orang dianggap berdosa, untuk menjadi pribadi yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kematiannya berharga. Ya. Caranya bagaimana, saudara? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diselamatkan. Lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau begitu dengan perbuatan baik kita, amalan kita, kesalehan kita? Saudara, kesalehan Kristen, ibadah-ibadah Kristen, itu bukan dimaksudkan supaya kita menjadi orang yang lebih dikasih oleh Tuhan, lebih disayang oleh Tuhan. Kita sudah disayang, saudara. Kita sudah diberkati, kita sudah diampuni, bahkan ketika kita masih berdosa. Kalau begitu, mengapa kita ke gereja? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita berbuat baik? Pertama, sebagai ucapan syukur kita. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Unconditional love, tanpa syarat. Ya. Jadi sebagai ucapan syukur kita, sudah melayani, sudah memberikan persembahan, sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Itu semata-mata karena ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Kalau Allah baik, maka kita anaknya juga baik. Ya. Kalau Allah kita Allah yang mengasihi, maka anak-anaknya juga mengasihi. Sederhana saja, saudara. Bukti tanda bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Maka kita menjadi pribadi yang baik, menjadi berkat bagi sesama, belajar mengasihi sesama, berani tampil beda, hidup di dalam kasih, pengampunan, kita memiliki kemurahan hati, ya, kita memiliki jiwa yang rela berkorban untuk mereka yang membutuhkan dukungan kita. Nah, saudara, jadi saya tidak tahu, ya, doa kita, doa saya, saudara, kita semua panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan. Tapi firman Tuhan hari ini berkaitan dengan menara doa. Mazmur 115:15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita orang yang dikasih Tuhan. Berarti kalau kita orang dikasih Tuhan, kapan saja kita dipanggil, kematian kita berharga. Kenapa kematian orang Kristen, orang percaya berharga? Karena kita dilepaskan dari segala tanggung jawab dunia ini, air mata, derita, sakit, penyakit, kelemahan, dan kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena itu, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita boleh menaikkan doa-doa kita. Jikalau hari ini masih Tuhan berikan kesempatan, biarlah kita sungguh-sungguh untuk mengisi waktu kita untuk mensyukuri, ya, kebaikan Tuhan, untuk menjadi pria yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau saudara belum menjadi seorang anak Tuhan dan saudara rindu dikasih oleh Tuhan, sederhana, saudara buka hati, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan saudara otomatis menjadi seorang anak Tuhan. Dan saya akan menuntun saudara yang mau menjadi seorang anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara berharga di mata Tuhan. Mari tunduk kepala, tutup mata Anda, dan tangan kanan taruh dada. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya mengaku saya orang berdosa, dan saya rindu mengalami kasih Tuhan. Saya rindu menjadi pribadi kasih Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Ampuni aku segala dosaku, dan aku serahkan hidupku selanjutnya dalam pimpinan rencana Tuhan. Aku bersyukur, aku percaya Engkau sudah mengampuni saya, Engkau sudah menjadikan aku anak-anak Tuhan, Engkau mengasihi saya. Dan sekarang di depan saya ada rencana Tuhan yang baru, masa depan yang baru, yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan kami sekaligus mengakhiri untuk renungan firman pada menara doa ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita, saudara, yang saya sudah bagikan
di grup WA dalam bentuk format PDF, dan kita berdoa masing-masing di rumah. Dan